Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah Majelis Hilir Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, rasa syukur, pujaan dan pujian senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak dan tak henti-hentinya memberikan kita nikmat. Di antara nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat hidayah. Nikmat dijadikan kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita untuk menjaga iman ini, Islam ini, hidayah ini, sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita, manusia paling berjasa dalam hidup kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari generasi yang melanjutkan dakwahnya sehingga kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan perdana ini izinkan kami untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna ya, salihal a'mal. Saya mohon maaf lahir batin selama dalam kajian atau interaksi mungkin ada sikap, kata-kata, contoh yang mungkin menyinggung atau tidak mengenakkan perasaan dan hati jamaah sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperjumpakan kita dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat lahir batin, dalam keadaan rezeki yang berkecukupan, bersama orang-orang yang kita sayangi, dan pastinya dengan semangat untuk meningkatkan takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, malam yang mulia, malam yang penuh berkah, kita akan lanjutkan kajian kita, mengkaji kitab Khasa'is Al-Ummah Muhammadiyah, kitab yang menghimpun keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikarang oleh almarhum Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Kita awali dengan mengirimkan doa kepada beliau, semoga Allah mengampuni segala kesalahannya, menerima seluruh amal kebaikannya beserta keluarga, guru, anak, murid-muridnya, dan memberikan manfaat keberkahan ilmunya untuk kita semua dunia dan akhirat. Lihadhihi niyatin wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iya kan. Ihdinas shiratal ladzina. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan hari Jumat, khususnya sholat Jumat. Kita tahu setiap umat itu punya hari keistimewaan. Orang Yahudi memilih Sabtu, orang Nasrani memilih Minggu,
kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan Jumat sebagai sayyidul ayyam, sebaik-baiknya hari, punggawanya para hari. Sehingga tak heran hari ini, ya, hari Jumat memiliki begitu banyak kemuliaan. Di antaranya adalah disyariatkannya sholat Jumat. Apa saja keistimewaannya dalam pelaksanaan sholat Jumat, ya. Kita akan baca fadailu sholatil Jumu'ah, keutamaan sholat Jumat. Wa min asy-syarafil ladzi ja'alahu Allah li hadhihi al-ummah an ikhtassaha bi yaumil jumu'ati wa ja'alahu 'idan 'aziman. Dan di antara kemuliaan yang Allah berikan dan jadikan untuk umat ini adanya dikhususkan suatu hari yang begitu mulia, yaitu hari Jumat, dan Allah jadikan itu sebagai hari raya mingguan. Hari raya mingguan. Karena tata caranya mirip-mirip Idul Fitri, Idul Adha, ada khutbah, ada sholat, mirip kayak Idul Fitri, cuma dia sifatnya mingguan. Dan sebelum kami sebutkan apa saja keistimewaannya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, izinkan kami untuk menyitir atau menyebutkan sesuatu yang sangat penting. Saya pernah mendengar khutbah dari guru saya, Profesor Dr. Jamal Farouk, seorang ulama besar di Mesir, di Al-Azhar. Beliau pernah khutbah dan mengatakan, andaikan musibah-musibah, cobaan-cobaan yang menimpa umat Islam sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, kan begitu banyak cobaan yang dialami umat ini. Andaikan seluruh cobaan itu, fitnah-fitnah itu juga menimpa agama lain itu sudah nggak ada lagi di bumi ini, habis, selesai. Tapi umat ini meski diuji, dicoba, nggak habis-habisnya, umat ini tetap eksis, tetap ada, tetap berlanjut. Apa rahasianya? Kenapa umat ini masih ada padahal digempur oleh musuh dari segala penjuru untuk menghabiskan, mematikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, tapi dia tetap ada. Beliau katakan sebabnya ada 3 yang paling berpengaruh. Yang pertama, Al-Quranul Karim, mu'jizatun khalidah, adanya Quran yang terus menjadi bukti akan kebenaran syariat ini. Sehingga ketika Quran menjadi bukti menunjukkan kebenaran syariat ini, fitrah manusia itu akan condong dengan kebenaran. Itu yang pertama. Ustaz singkat saja. Yang kedua, selama masih ada ibadah haji. Kenapa? Ibadah haji itu menghimpun seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia, sehingga kita merasakan adanya persaudaraan. Oh ya Allah, rupanya yang Islam ini ada dari Afrika, dari sana, dari kita terbentuk, terbangun dalam hati kita ini apa? Rasa persaudaraan dengan beragam warna, kulit, bahasa dan sebagainya. Dan itu makanya orang berangkat haji itu, ketika dia pulang itu membawa semangat. Dia merasa tidak sedewean di dunia ini. Umat Islam ini ada di mana-mana. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang ingin Ustadz garis bawahi. Apa itu yang menyebabkan umat ini masih tetap eksis, masih tetap ada meski tertatih-tatih? Apa itu? Adanya sholat Jumat. Kenapa Ustadz? Karena sholat Jumat ini, Bapak Ibu, kalau saya boleh bahasakan, adalah muktamar internasional yang mingguan. Sholat Jumat itu apa? Muktamar internasional. Dan itu dilakukan setiap, maksudnya muktamar gimana ya? Biasanya kan muktamar itu ada suatu lembaga ngumpulkan orang dari mana-mana, pakai biaya, pakai IO, pakai panitia, dananya besar.
Sholat Jumat Pak, cukup ada muadzin, ada Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 miliar manusia umat Islam ini datang semua ke masjid Pak. Nggak perlu panitia, cukup Bilal, khatib Jumat dan imam, selesai itu. Berbondong-bondong seluruh umat Islam yang sedang bekerja, yang sedang tidur, yang sedang macam-macam, datang semua. Untuk apa datang? Mendengarkan nasihat, mendengarkan penjelasan tentang agamanya, petunjuk-petunjuk agama. Muktamar tanpa biaya Pak, bayangkan itu. Dan itu sedunia, makanya internasional, sedunia. Jumlah umat Islam hari ini hampir 2 miliar Pak. Anggaplah yang sudah balik, yang wajib sholat Jumat 1 miliar. Setiap Jumat kumpul semua ke masjid dengan jam yang berbeda-beda. Itu mahal sekali. Mana mampu itu, mohon maaf, agama lain mengumpulkan itu tiap minggu. Sebegitu banyaknya Pak, setiap masjid di bumi ini mengumpulkan orang, hanya cukup dengan kumandang. Itu muktamar. Maka dari itu seringkali kami sampaikan dan mengingatkan diri sendiri, khutbah Jumat itu adalah momentum yang sangat pas untuk memberikan pencerahan kepada umat, sehingga para khatib jangan main-main, jangan sekedar menunaikan kewajiban selesai. Manfaatkan betul mimbar-mimbar itu untuk memberikan petunjuk, pencerahan kepada umat. Orang sudah meninggalkan pekerjaannya, kesibukannya, galau-galau ditinggal nak datang ke masjid, nak dengar apa yang nak disampaikan. Kalau bisa khutbah itu menyentuh permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Jangan bulan Maulid bahasnya Isra Mi'raj, nggak nyambung. Bulan Muharram bahasnya bulan tentang keutamaan bulan Ramadan, nggak nyambung. Umat sedang, istilahnya hari ini misalnya umat sedang harga barang sedang naik. Bagaimana umat ini biar sabar, biar syukur, biar bisa mengontrol diri, macam-macam. Jangan ngebahas yang tidak nyambung. Itu penting betul. Dan kalau bisa khutbah itu tidak usah lama-lama. Khutbah pacak sejam, podium. Itu bukan khutbah, itu mata kuliah di kelas-kelas kampus. Khutbah itu 20 menit, 15 menit jadi. Yang penting ada yang dibawa pulang oleh para jamaah. Wong nak begawe, wong nak bekerja. Itu alhamdulillah masih dengar, banyak yang tidur. Alhamdulillah. Iya. Itu sekitar. Jadi sholat Jumat itu apa? Muktamar internasional, dihadiri seluruh umat Islam yang balik dari seluruh penjuru dunia tanpa biaya. Itu harus dimanfaatkan betul. Para pengurus masjid seleksi memilih para khatib-khatib Jumatnya agar umat ini mendapatkan pencerahan. Kalau pengajian mungkin jarang yang hadir. Kalau Jumatnya nggak ngaji pun hadir kan. Orang yang nggak sholat 5 waktu kadang datang Jumatan itu. Kalau dapat hidayah di sholat Jumat tersebut. Baik, apa saja keutamaan melaksanakan sholat Jumat ini Ustaz? Yang pertama, takfiruha lidzunub, menggugurkan dosa. Orang yang sholat Jumat itu Pak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan sabda Nabi disebutkan, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, dan wudunya sempurna, thumma atal jum'ah, kemudian dia datangi salat Jumat, fastama'a wa ansata, dia dengarkan betul khutbah itu, ya, dia dengarkan dengan hikmat. Apa yang Allah akan berikan? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu 3 ayyam. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang ada di antara 2 Jumat. Jika hari Jumat ini kita sholat Jumat, kemudian minggu depannya lagi kita sholat Jumat, di antara 2 Jumat itu ada dosa. Mungkin pernah melihat yang nggak boleh dilihat, mungkin pernah lalai, mungkin pernah marah sama orang, macam-macam dosanya.
itu semua akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kehadiran kita pada dua sholat Jumat itu. Jumat yang satu dengan Jumat yang dua, kedua Jumat ini akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara keduanya, bahkan ditambah 3 hari. Jadi berapa itu? Seminggu plus 10 tambah 3 jadi 10 hari. Dosa 10 hari dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang mainan batu kerikil pada saat dibacakannya khutbah Jumat, sungguh telah sia-sia. Dia telah berbuat yang sia-sia yang dapat membatalkan pahala Jumat, menghilangkan keistimewaan sholat Jumat. Maksudnya apa Ustaz? Lagi sholat Jumat ada yang main kuku ini, ada pula yang motongi kuku pakai giginya sembari dengerin khutbah. Pokoknya semua kegiatan yang dapat menghilangkan konsentrasi dia dari sholat Jumat itu dapat membatalkan keistimewaan dan keutamaan sholat. Apalagi main HP, jawab WhatsApp lagi khutbah. Dan ini banyak Pak, saya sering kali bahkan tidak segan di tengah-tengah khutbah. Jadi ketika khutbah aku jingok anak budak-budak berkumpul rame berderet 5 wong 10 wong semuanya lagi. Aku lagi khutbah, aku berhentikan khutbahku. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin menunda sejenak isi khutbah kali ini. Pada istilah Bapak, ada apa ditunda? Itu adik-adik yang di belakang yang main HP, ya, sungguh tidak ada pahala Jumat bagi kalian. Langsung matikan di sini. Ada yang garu-garu, malu, macam-macam tingkahnya. Saya tegur, dan itu boleh Pak Ustadz lagi khutbah begitu, boleh, tidak ada masalah. Nabi suatu hari ketika sedang khutbah Jumat, ada jamaah masuk langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid. Berhenti Nabi khutbahnya, bertanya, ahayaitallah bi rak'atain. Apakah kamu sudah memuliakan Allah dengan sholat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Bangun dan sholatlah. Di tengah khutbah itu. Biarlah, karena kalau jamaah kan tidak boleh saling mengingatkan, tidak boleh saling. Biarkan tugasnya khatib yang mengingatkan itu. Iya, dan ini banyak sekali. Ya. Lagi khutbah Jumat, HP ini luar biasa nih fitnahnya. Lagi khutbah Jumat, pacak mulu dia main game online. Wallahu alam slot atau bukan. Bingung malaikat nak mana. Dosa di masjid mulu. Ya. Ya, astagfirullahaladzim. Ya. Dan segala hal, HP, kuku, apa baik, dan lain. Ada juga sambil dengar khutbah Jumat jingok merek karpet ini, ada jingoknya sambil khutbahnya. Oh, macam-macam ini. An-nasu ajnas, manusia itu memang macam-macam Pak. Ya. Ada yang datang duluan berangkatnya Masya Allah, tapi nyari tiang rupanya. Bukannya nak di dalam saf pertama, nyari tiang, nak tidur. Ya, macam-macam Pak. Baik, yang kedua, apa Ustadz keutamaannya? Atau saya tambahkan satu hadis lagi, saya bacakan. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Qal, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ightasala, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Makanya kalau mandi hari Jumat pagi-pagi niat sunnah. Jadi begitu mandi, gayung diangkat atau shower dibuka, niatkan, ya Allah aku mandi sunnah Jumat, biar dapat pahala. Kalau tidak diniatkan, tidak kate pahalanya. Niatkan sunnah Jumat mandinya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mandi sunnah Jumat, wa massa min tibin in kana indah, kemudian dia pakai minyak wanginya, wala bisa min ahsani thiyabih, kemudian dia pakai pakaian yang paling baik yang dia punya. Penting ini Pak, pakai pakaian yang paling baik. Syukur-syukur warnanya putih, syukur-syukur pakaiannya itulah digosok, wangi, rapi. Khusus nian dipakai Jumat. Kalau dulu wong-wong tua gitu ketat nian masalah ini.
Ndak pacak basing-basing nak pakai. Kalau sekarang ada orang nak sholat Jumat pakai Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Kaget malaikat salah nyatet mak mano. Siapa yang datang ini? Lionel Messi catat. Namanya situ. Manchester United. Ada salib di sebagian lambang klub bola itu termasuk. Nah, bapak yang wong tua ajarkan itu ke anak. Kita yang muda amalkan ini. Kata Rasulullah itu tadi, mandi pakai minyak wangi, bajunya baju yang bagus. Setelah melakukan itu semua, thumma kharaja hatta ya'tiyal masjid, kemudian dia keluar sampai mendatangi masjid, fayarqa' ma badalahu, kemudian salat apa yang dia bisa lakukan, walam yu'dhi ahadan, dan tidak menyakiti seseorang. Menyakiti seseorang itu mana misalnya Ustaz datang terlambat ngelangkahi pundak-pundak wong. Geser Pak, gesernya lalu langkahi. Tidak boleh itu Pak, ngelangkahi itu. Dengan sopan. Ya. Kalau di wong-wong sana, wong Afrika itu pacak pala itu kesini kan sepak. Kalau kita kan masih sopan-sopan, Pak, izin Pak. Bagus itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yusalli, sampai selesai sholat Jumat, apa yang akan Allah berikan? Mandi sunnah, pakai minyak wangi, bajunya bagus, kemudian sholat apa yang bisa dia lakukan sholat, kemudian tidak menyakiti siapapun, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa yang ada di antara dua Jumat. Luar biasa. Allah maafkan semua dosa-dosa itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain disebutkan barang siapa yang mandi kemudian berangkatnya benar-benar lebih dulu, cepat, ya, jam 10 lah berangkat, jadi orang pertama di sana, kemudian berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan. Ini lain lagi Pak, tidak menggunakan kendaraan selama bisa Pak ya. Wadana minal imami fastama'a, kemudian duduknya dekat-dekat imam, artinya di saf-saf pertama. Fastama'a, kemudian dia perhatikan betul khutbahnya, walam yalghu, dan tidak berbuat yang sia-sia. Kana lahu bi kulli khatwatin 'amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, ya salam. Maka bagi dia setiap langkah kakinya mendapatkan pahala ibadah 1 tahun. Ibadah apa itu? Puasa dan sholat malam. Kayak orang ibadah 1 tahun penuh jika melakukan hal-hal yang disebutkan tadi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada syaratnya rupanya, Pak. Ada syaratnya agar Jumat ini kemudian menggugurkan dosa-dosa kita. Apa itu syaratnya? Disebutkan dalam yang lain, riwayat yang lain, idza jtunibatil kabair, selama 1 minggu itu tidak melakukan dosa besar. Artinya jika seseorang hadir sholat Jumat dengan tadi syaratnya apa, berpakaian yang sebaik mungkin, kalau punya minyak wangi pakai minyak wangi, kalau tidak punya minyak wangi jangan pakai minyak telon, kayak wanginya udah enak ganggu wong, ya seadanya saja apa yang dia punya, kemudian tidak menyakiti orang dan lain sebagainya, maka Jumat itu akan menggugurkan dosa di antara kedua Jumat selama dia menghindari dari dosa-dosa besar. Selama 1 minggu itu tidak pernah melakukan dosa besar. Apa dia Ustaz dosa besar? Misalnya di minggu itu tidak pakai riba. Kalau dia pakai riba, ngutang pakai duit berbunga, duit apa namanya sih? Duit mekar. Itu dosa besar, dosa besar. Maka Jumatnya tidak akan menggugurkan dosanya. Apalagi Ustaz, misalnya dosa besar, zina, khamar, sabu, bentak wong tua, dan termasuk tidak sholat. Jadi jangan mengira orang-orang, aku nih sholat jadilah seminggu sekali itu sholat Jumat. Kaget masalah aku tidak sholat di tengah-tengah, tidak sholat duhur, tidak sholat asar, kaget gugur kalau dosa tidak. Syaratnya tidak melakukan dosa Tahukah Bapak dosa besar setelah syirik? Setelah syirik, menyekutukan Allah, dosa paling besar adalah meninggalkan sholat dengan sengaja.
Lebih besar dosanya dari zina itu nggak sholat. Dan ini termasuk hal yang sangat dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Ya, pacak pula sholat setahun sekali, minta sama Allah tiap hari, rizkinya tiap hari di Allah njo. Baik, itu keutamaan sholat Jumat. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Takfiru halidz-dzunub, sholat Jumat dapat menggugurkan. Yang kedua, anna sholatal Jum'ati tudhi'ut tariqa li ahliha yaumal qiyamah. Sholat Jumat dapat menerangi perjalanan orang di hari kiamat. Mulai dari alam barzakh yang gelap, sholat akan menjadi cahaya. Sholat Jumat akan menjadi cahaya, menerangi perjalanan kita di siratal mustaqim. Gelap, sholat Jumat. Jadi Pak, yang saya harapkan dari pengajian ini Pak, besok kalau kita berangkat sholat Jumat, meresapi keistimewaan ini. Diresapi, Allah, sholat ini menggugurkan dosaku, sholat Jumat ini menerangi kaki jadi cahaya untuk perjalananku di akhirat. Luar biasa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuhsyarul ayyamu ala hayatiha. Nanti hari-hari itu, hari Senin, Selasa, Rabu akan dikumpulkan juga di hari Jumat dengan bentuknya yang beda-beda, dengan kondisinya yang beda-beda. Sedangkan hari Jumat nanti dikumpulkan bentuknya, sholat Jumat itu nanti di hari kiamat cahaya yang sangat terang. Dan itu cahaya akan digunakan oleh orang yang rajin sholat Jumat, bagaikan pengantin yang diberikan cahaya penerangan saat dia berjalan menuju tempat yang ditunggu-tunggu, pelaminan, ya, atau bahkan di tempat kasur di malam pertamanya, dengan cahaya yang berkilau-kilau, dan itu adalah dari cahayanya sholat Jumat. Apa warna cahaya itu? Katharji bayadan, bagaikan terang putih warnanya, bagaikan salju. Warihuhum kalmisk, orang-orang itu nantinya, orang-orang yang rajin sholat Jumat itu Pak, warna kulitnya akan menjadi putih bagaikan salju. Wanginya bagaikan minyak wangi yang sangat wangi sekali. Yakhuduna fi jibalil kafur, berangkat dia menuju gunung yang sangat wangi, bukit-bukit yang sangat wangi. Yang zuru ilaihi mutsaqalan, diperhatikan oleh manusia dan jin. Persislah Pak, dua pengantin yang sedang berjalan, perjalanannya menuju pelaminan itu atau menuju tempat kamar yang telah dispesialkan itu, diiringi dengan lampu-lampu yang cahaya. Semua orang terpukau dengannya melihat. Wangi, bercahaya. Itu orang-orang yang sholat Jumat nanti akan begitu di hari kiamat. Ya, la yatrukuna ta'ajjuban, sampai nggak kedip lagi orang melihat kita nanti di hari kiamat. Min husni manzari ahli Jum'ah, begitu indahnya wajah dan penampilan orang-orang yang rajin sholat Jumat. Hatta yadkhulul jannah, sampai dia nantinya masuk surga. Nah, masuk pelaminan di sini, maksudnya masuk surga, sampai dia masuk surga. La yukhalituhum ahadun, tidak ada yang bercampur dengan mereka saat mereka berjalan itu. Ya persislah, kalau dua pengantin itu sedang menuju pelaminan, ada enggak yang ngerewangin, ributi dia? Enggak, pacar. Yang lain cuma nonton baik. Kecuali para muazzin, diizinkan Allah untuk merewangi ahli Jumat ini untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, akulah sholat Jumat ini lah puluhan tahun, baru tahu kalau mak itu kaget pahalanya. Luar biasa rupanya. Insya Allah sholat Jumat kita akan lebih nikmat lagi, karena kita nanti rupanya Bapak yang mandi pagi-pagi, atau nah Jumat itu mandi, dia tahu sunnahnya Nabi, dia pakai minyak wangi, berdandan di kaca, ganteng, rapi. Nak kemana? Nak berangkat masjid. Nak ngapa? Nak sholat Jumat. Itu rupanya nanti di hari kiamat bagaikan seperti pengantin yang mau memasuki surga, diiringi dengan lampu-lampu yang begitu bercahaya, begitu terang, menjadi perhatian semua orang, sampai orang-orang itu melihat, jin manusia terpukau, tidak kedip lagi jingoknya. Wangi, indah, terang, cahaya, luar biasa. Ya, Masya Allah. Itu yang akan Allah berikan kepada mereka, para ahli Jumat, orang-orang yang rajin sholat
Tapi ingat, sholat 5 waktunya tidak tinggal, bukan sholat Jumat baik. Oh insya Allah Pak Ustadz, aku nih kaget wajahku bercahaya-cahaya. Kenapa? Aku kan rajin sholat Jumat. Terus sholat zuhur kamu di mana? Jadi Ustadz sholat Jumat baik cahayanya. Tidak baca sama itu. Idza jtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar itu ditinggalkan, itu syaratnya. Uang nih kadang ingat hadiahnya, lupa syaratnya. Lupa syarat. Baik. Yang berikutnya keistimewaannya apa itu? Rupanya orang sholat Jumat ini pahalanya nggak satu derajat, meski sama-sama mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, tapi derajatnya nggak sama. Apa itu? Disebutkan Nabi, man ightasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, ghuslal janabah, seperti mandinya orang janabah. Nah, ini penting. Jadi rupanya mandi yang dianjurkan di hari Jumat dan hukumnya sunnah itu bukan mandi sembarang, bukan mandi basing-basing kata orang Palembang, tapi mandi seperti orang mandi junub. Artinya apa? Serius niat mandinya itu, bersih, bukan cek tidak. Bener-bener mandi wangi, nah sabun juga lo, nah kuping bersihkan juga lo, semuanya dibersihkan. Barang siapa yang mandi Jumat seperti mandinya orang janabah, thumma raha fis sa'atil ula, kemudian dia menjadi orang yang pertama datang di masjid itu, seakan-akan dia faka'annama qarraba badanah, seakan dia baru saja mengorbankan seekor onta. Jadi orang yang berangkat Jumat itu, yang datang pertama-tama itu, ini terutama buat para pengurus masjid marbot yang biasanya datang duluan. Ada juga marbot datangnya terakhir, hidup ke lampu malah balik dia. Nah azan baru datang. Nah rugi nian. Ya. Jadi barang siapa yang mandinya serius, berangkat duluan pertama, maka dia menjadi di saf pertama tadi, ya, bukan yang datang duluan dapat saf terakhir. Ada juga datang duluan safnya belakang, nyari tembok tadi, nyari tiang, nak tidur. Ya, maka seorang orang ini seperti orang yang baru saja berkurban seekor onta. Kalau dia ada di baris kedua atau di golongan yang kedua, seakan-akan dia baru saja berkurban seekor sapi. Kalau yang ketiga, seakan berkorban kambing yang bertanduk. Faka'annama qarraba kabshan aqran. Kalau yang keempat, wa man raha fi sa'atir rabi'ah, barang siapa yang mendatangi sholat Jumat di jam yang keempat, artinya di barisan-barisan yang berikutnya, faka'annama qarraba dajajah, seakan dia baru saja berkurban seekor ayam. Kalau yang kelima, waman roha fis sa'atil khamisah, barang siapa yang datang sholat Jumat di waktu yang kelima, nak dekat-dekat azan, nak habis waktunya, seakan berkorban kepada Allah seekor atau sebuah telur, ya, sebuah telur endog kata orang Jawa. Fa'idha kharajal imam, batas terakhirnya siap kapan Ustadz? Batas terakhirnya sampai imam naik mimbar. Begitu imam naik di atas mimbar, ingin menyampaikan khutbahnya, saat itu malaikat pun masuk ke dalam dan tidak ngurusi lagi yang datang setelahnya. Nak datanglah, nak idahlah. Dalam hadis yang lain rupanya malaikat itu duduk atau berdiri di depan pintu masjid. Disebutkan dalam hadis, waqafatil malaikatu ala babil masjid, berdiri para malaikat di depan masjid, yaktubunal awwala fal awwal, mencatat siapapun yang datang. Oh, miftahu kalih, datang pertama, seakan menyembelih seekor on. Datang yang berikutnya, siapa di sini? Haikal. Dicatat kalau siko uang dicatatnya. Begitu imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Kata malaikat kepada malaikat yang lain, kalau pintunya banyak, saling memanggil mereka. Malaikat tutup kalau buku-buku tulis itu, tutup. Masuk dia, melok negeri wong khutbah. Celinguk datang wong, ndak kata yang nyatetnya lagi. Lalu ndak manfaat Ustaz? Manfaat, jangan juga, khatibnya lah khutbah balik baik. Ndak dicatat buat malaikat. Mengapulan banget. Balik dia. Kenapa tadi ndak Jumatan? Sebetulnya aku nak Jumatan Ustaz, tapi aku jengok malaikat ndak kata lagi. Pacar juga nengok malaikat itu. Dari mana kamu tahu? Pernah ngaji Pak Ustaz, katanya kalau khatib lah mulai khutbah, malaikat itu ndak galak lagi nyatet dia masuk. Ya, malaikat tidak mau mencatat untuk memberikan kemuliaan, tetapi tetap harus hadir untuk menggugurkan kewajiban. Kalau ndak, sudah nggak dapat keistimewaan, ndak juga gugur kewajiban, dosa, rugi 2 kali. Jadi tetap hadir. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Fa idza kharajal imamu tawaw suhufahum. Kalau imam sudah mulai khutbah, malaikat menutup bukunya, lembaran-lembarannya. Untuk ngapain? Yastami'una dzikra, untuk ikut mendengarkan khutbah. Jadi jangan basing-basing juga khatib berkhutbahnya, rupanya khutbahnya itu didengar ke malaikat. Kalau baca hadisnya salah, ketawa malaikat. Wong ini khutbahnya. Perhatikan betul. Ya, pelan-pelan. Kalau tidak sanggup, ini baca redaksinya di kitab biar tidak sah. Semoga Allah memaafkan kekeliruan dan kesalahan kita. Amin. Aku juga sering khutbah, kalau ada yang salah manusia, semoga Allah maafkan dosa-dosa kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan yang ketiga. Yang keempat, anna fi yaumil jum'ati sa'atan hiya afdalu sa'atiha wa fiha al-ijabah. Ada satu waktu di hari Jumat itu, waktu yang sangat mulia, sangat istimewa. Siapapun yang doa di waktu itu, Allah kabulkan galo-galo. Pertanyaannya, kapan itu Ustaz? Jam berapa lah? Kata Rasulullah, di hari Jumat, setiap ada hari Jumat itu selalu ada waktu, beberapa saat, beberapa jam, beberapa menit, yang kalau orang doa di waktu itu, doanya mustajab, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu Ustaz? Nah, rupanya ulama berbeda pendapat terkait menentukan sa'atul ijabah. Pernah dengar ya, khatib mengatakan, "Ma mi yaumil jum'ati illa wa fihi sa'atul ijabah." Tidaklah ada hari Jumat kecuali di dalamnya ada waktu yang sangat mustajab. Nah, kapan itu waktu itu? Ada 5 pendapat minimal yang disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, di antara 2 khutbah, saat imam duduk dari khutbah, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Duduk imamnya. Saat itu, kalau di Indonesia biasanya ada yang Allahumma, itu ngapa lah Ustaz? Karena wong Indonesia ini banyak tidur. Diingat itu bukan bid'ah, itu mengingatkan wong. Minimal sholawat lah di waktu yang sangat mustajab itu, menurut sebagian pendapat ulama. Doa saat itu doa mustajab. Berapa lama lah Ustaz khatib itu duduk di antara 2 khutbahnya? Para ulama mengatakan seperti membaca surat Al-Ikhlas. Jangan lama, setengah jam, lama nih ya. Jadi khatib itu seperti orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdiri lagi, alhamdulillah. Saat itu yang pertama, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annaha hina tuqamu salatul jum'ah. Selama pelaksanaan salat Jumat. Selama salat Jumat itu dilaksanakan, saat itulah waktunya mustajab. Yang ketiga, ba'da salatil asr. Begitu azan asar, selesai salat sampai maghrib, itu waktu mustajab di hari Jumat. Itu pendapat yang ketiga. Yang keempat, dan ini yang sejatinya sering kami amalkan,
yang sering kami amalkan. Apa itu? Mendekati terbenamnya matahari di hari Jumat. Jujur baik, secara pribadi ini sering kami amalkan. Pendapat yang ke berapa tadi? 4. Apa itu? Jadi kalau udah hari Jumat, Pak, nak menjelang malam Sabtu berarti ya, sebelum maghrib itu, Bapak kalau bisa setengah jam sebelumnya itu lah mandi, lah seger. Sebelum azan kurang lebih 15 menit, 30 menit, ambil sejadah di rumahnya, doa sampai azan maghrib. Itu doa mustajab luar biasa. Kalau bisa ingatkan anak-anaknya, ingatkan nak ini, nak, ya, nak azan maghrib doa yang mustajab. Karena kata Rasulullah, tidak ada satu waktu di hari Jumat kecuali ada waktu yang sangat mustajab, dan para ulama mengatakan itu sebelum maghrib di hari Jumat. Doalah, Pak. Ya. Jadi kalau sekali lagi bagaimana cara mengamalkannya tadi? Ya begitu kurang lebih. Sampai wudu, doa. Ya Allah, minta yang sakit minta disembuhkan, yang gelisah minta ditenangkan, yang rezekinya lagi sempit minta dilapangkan, yang anaknya masih bandel-bandel susah diatur minta pacak jadi anak soleh, yang masih muda-muda punya cita-cita pengen jadi orang sukses, jadi pengusaha, jadi ulama, doa ya Rabb. Itu sangat mustajab. Itu pendapat yang keberapa? Yang kelima, katanya dengan datangnya waktu sholat zuhur, waktu zawal. Artinya begitu azan Jumat, sejak itulah waktu zawal itulah artinya saat khotib atau saat muadzin ma'asyiral Bilal mau azan, itu waktu yang mustajab untuk sholat, untuk berdoa. Ustadz kira cukup ya. Itu ada berapa berarti hari ini? Kita lanjutkan minggu depan masih tentang keistimewaan sholat Jumat, karena begitu banyak. Kita cukupkan dengan berapa hari ini? 4. Alhamdulillah. Yang pertama, menggugurkan dosa di antara 2 Jumat. Bahkan dalam riwayat nambah 3 hari jadi 10. Dengan syarat tadi apa? Dosa besarnya tidak ditinggalkan. Dosa besarnya ditinggalkan. Hati-hati, dosa besar itu diantaranya meninggalkan sholat. Tidak pernah sholat zuhur, tidak asar, tidak maghrib, tidak sholat Jumat baik, mingguan sholat. Kalau Allah ngasih nunjuk nikmatnya mingguan, mak manu napasnya seminggu sekali, woi mati gitu Pak. Jangan seminggu sekali. Itu nih. Yang kedua apa keutamaannya? Dapat menerangi perjalanan kita, Pak. Gelap itu nggak nikmat loh, Pak. Kita ini baru tahu sadar nikmatnya cahaya ini. Sekarang mah ini baik. Di Amerika itu, Pak, ini tentang cahaya, Pak, ya, nikmatnya cahaya itu. Di Amerika itu ada namanya blind restaurant, rumah makan buta atau black restaurant. Apa itu? Rumah makan tanpa lampu sedikit pun. Gak ada lampu, pelayannya buta. Semua pelayan buta. Sehingga di rumah makan itu yang buta bisa bergerak, yang tak buta nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau yang buta kan memang nak mati lampu, nak hidup lampu bisa galau dia. Iya Pak, ada dia. Jadi makman Ustadz, rupanya yang diinginkan oleh orang-orang Amerika itu ingin surprise terkait rasa makanan, Pak. Kan dia dinjuk. Jadi saya pernah lihat videonya, Pak. Ngomong buta bawa makanan. Bagikan apa nih? Tidak salah tempat meja. Yang kita yang pacak jingok, gelap nih, tidak pacak jingok. Sehingga begitu makan sambil gini-gini kita nah, cak wong buta. Tidak tahu apa yang nak dimasuk mulut itu. Nah, yang pengen mereka cari dari rumah makan itu sensasinya. Oh, telur. Oh, daging. Oh, itu rasa itu yang ingin mereka dapatkan dari rumah makan itu. Kan kalau gini udah terjingok, sambal pasti pedas. Kalau ini pasti asin, kalau ini enggak. Oh. Nah, saat itulah orang tak bisa melihat itu baru tahu susahnya makan itu, Pak. Salahnya, Dok. Kalau masukkan ke kopi sambal, nah, dudek sama dia. Diminum, no, kopinya pedas. Maksud saya apa? Kalau kita pengen tahu nikmatnya cahaya itu, Pak, matikan galau ini, geraklah Bapak.
tiang ini tabraknya. Nah, sholat Jumat di hari kiamat akan menjadi cahaya perjalanan kita, sehingga kita menuju surga itu lihatnya dengan jelas sekali. Nikmat luar biasa. Yang ketiga apa? Malaikat, oh ya, mencatat kemuliaan ya, keutamaan. Yang datang duluan dapat seperti orang korban onta, wong yang berarti orang yang datang sholat Jumat itu kayak orang mengeluarkan duit 20 juta. Kayak orang sedekah 20 juta. Ya orang onta sekarang harganya segitu kurang lebih. Yang bagus. Sapi berapa sekarang, Pak? 17-an. Jadi kalau Bapak datang sholat Jumatnya duluan, itu cak uang sedekah 17 juta. Besar sekali. Ada juga yang cak 1000 telok tadi. Nyumbang telur siko, telur puyuh pula, lah Allah. Ayam boiler pula, bukan ayam kampung, macam-macam. Yang terakhir ada doa yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Manfaatkan betul. Kalau saya pilih yang mana Ustaz dari 5 pendapat galuh-galuhnya? Duduk di antara 2 sujud kita doa. Nak menjelang maghrib kita doa. Ba'da asar kita doa, ya Rabb, bentuk ketamakan kita akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dianjurkan. Tamak kepada manusia itu hina, tamak kepada rahmat Allah itu mulia. Itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bisa diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.